Bioring, biofoam, kira-kira bisa digunakan berapa lama ya? Atau mungkin selamanya? Halo Gan, salam Iwa Buncit. Iya, seharusnya pertanyaan ini nggak muncul lagi ya, karena sudah ada video khususnya yang sudah admin post, bisa kamu cek di sini, thumbnailnya di sini. Ya, cuman mungkin belum nemu aja videonya di pencarian YouTube, mungkin belum terindeks atau gimana. Ya intinya sebenarnya videonya itu sudah ada yang bahas soal ini. Ya admin akan lebih spesifikkan lagi karena judulnya kali ini benar-benar ya bioring dan biofoam, atau apakah bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama atau selamanya. Jadi ya bioring, biofoam, kita mulai dari bioring dulu deh. Bioring itu media biologi yang umumnya, bukan umum sih, bentuknya seperti tabung, seperti cincin juga, yang kalau kamu pengen lihat jelas ya seperti ini. Bioring biasa digunakan sebagai tempat untuk tumbuhnya bakteri baik, bakteri pengurai di dalam akuarium ikan mas koki. Jadi bakteri baiknya itu diharapkan muncul, ada, tumbuh dan berkembang biak itu di media filter ini, karena memang bioring itu ada pori-porinya. Jadi kalau beli bioring wajib cari yang berpori-pori, bukan yang lempeng aja mulus, tapi carilah yang berpori-pori supaya bakteri baiknya itu bisa lebih banyak nempel di situ. Nah, untuk bioring sendiri itu umum ya digunakan di penghobi ikan hias, bukan di ikan mas koki aja. Tapi ya kita bahas di ikan mas koki itu umum, termasuk admin juga, dan sudah ada banyak banget variannya, bukan aja bioring. Ada yang bioring dari kayak kalsium, kayak apa yang admin tunjukkan ini. Ada juga yang terbuat dari plastik yang lebih murah lagi. Ada juga kalau kamu mau yang rapi bisa gunakan bioblok. Sama aja sih sebenarnya, cuman penamaannya aja dan bentuknya aja yang membuatnya itu jadi beda. Tapi tujuannya sama, sebagai tempat atau wadah dari bakteri baik atau bakteri pengurai. Sedangkan biofoam itu, kalau admin nggak keliru ya, biofoam itu biasanya yang ada di ini nih, aerator yang langsung jadi filter, biofoam. Kalau admin nggak keliru tuh biofoam yang itu ya, karena admin juga pernah punya yang seperti itu. Nah, perkara apakah benda ini bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama atau bahkan selamanya? Ya jawabannya ya selagi barangnya itu utuh, nggak hancur, ya itu bisa terus digunakan dalam jangka waktu yang lama. Baik itu bioring sendiri, kalau misalkan dia nggak hancur, nggak pecah, itu masih tetap bisa digunakan. Jadi mau digunakan sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, asalkan bioringnya itu masih dalam kondisi bagus, nggak pecah, nggak retak, atau ya seperti itu bisa terus digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dan untuk biofoam juga sama kok, tinggal kamu cuci kan, dibersihkan, diremes, itu dibuang kotorannya, itu juga bisa digunakan selagi bendanya itu masih bisa kelihatan bagusnya. Kebanyakan sih dari kitanya itu jengah aja sudah menggunakannya lama, biasanya diganti sendiri. Bahkan sebelum bendanya itu kadaluarsa, walaupun sebenarnya nggak bisa disebut kadaluarsanya ada juga, tapi ya kebanyakan dari penghobi itu justru menggantinya karena yang pingin sesuatu yang lebih rapi lagi. Semisal admin sebelumnya itu pakai bioring, padahal bioringnya itu masih bagus, admin ganti dengan bioblok, tujuannya supaya rapi aja kelihatannya kayak momogi yang dijajar, ujung-ujungnya nggak kepake lagi bioring. Padahal sebenarnya bioring itu masih bisa digunakan, cuman ya karena ownernya sendiri pingin yang rapi, pingin yang tertata, jadilah ganti ke bioblok. Jadi ya perkara bioring ini mau digunakan dalam jangka waktu yang lama bisa, asalkan bioringnya masih utuh, masih bagus. Ya tinggal kamu nilai sendiri aja apakah itu layak atau enggak. Selagi menurut kamu layak, bagus, masih bisa digunakan, ya tentu aja masih bisa digunakan untuk bioring dan biofoam ini. Ya sederhana aja video kali ini menjawab pertanyaan tersebut. Buat kamu yang mau menambahkan untuk bahasan kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya!